Pada video kali ini kita akan melihat yang disebut sebagai fungsi bersarang. Fungsi bersarang itu maksudnya adalah di dalam fungsi ada fungsi lainnya. Sebagai contoh di sini langsung saja programnya Ibu buat namanya fungsi bersarang. Ibu pakai usesi arti karena nanti Ibu memakai clear screen. Nah, langsung Ibu buat di sini ada dua fungsi ya, karena kita mau buat fungsi bersarang. Artinya di dalam fungsi ada fungsi lainnya. Jadi fungsi yang pertama yang frame besarnya itu adalah fungsi 1 dengan tipe datanya nanti X adalah integer dan fungsi itu sendiri itu akan bertipe data integer. Di dalam fungsi 1 ini Ibu buat fungsi yang kedua, yaitu fungsi kedua nanti variabel yang bakal diolah itu adalah si Y yang bertipe integer, sedangkan hasil dari fungsi sendiri itu adalah integer. Dimulai saja, lalu dimulai yang mana? Kita mulai dari yang bagian fungsi 2-nya dulu. Nah, karena fungsi 2 yang ada di dalam, maka dia duluan yang dituliskan. Sehingga di sini fungsi 2 itu adalah si Y dikali dengan 2. Selesai. Lalu, fungsi yang pertama tadi apa? Kita buka lagi dengan begin dan kita akhiri lagi dengan n titik koma. Jadi karena kita udah sebutkan dia di atas, ini nggak perlu lagi disebut di bawahnya, sehingga langsung saja begin and ini untuk fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi yang kedua, kita panggil fungsi yang kedua dengan nilai Y sekarang digantikan dengan nilai X ditambah dengan 5. Inilah hasil akhir nanti dari fungsi yang pertama. Sehingga nanti fungsi pertama kalau dipanggil itu dia akan mengerjakan dua hal, yaitu untuk fungsi yang kedua dan untuk fungsi yang pertama dengan memindahkan nilai yang dimasukkan input menjadi variabel X dipindahkan menjadi variabel Y. Oke, sekarang kalau misalnya kita panggil, yang dipanggil itu adalah fungsi yang besarnya atau frame yang besarnya, yaitu fungsi yang pertama. Jadi kita panggil dia fungsi pertama dengan nilainya itu adalah 3. 3 ini nilai siapa? Nilai si X. Namun nilai si X ini itu akan dikerjakan atau ditransfer menjadi nilai si Y. Sehingga akhirnya nilai dari fungsi 2 itu adalah 3 dikali 2, 6. Ini jadi semuanya nilainya adalah 6 ditambah dengan 5. Hasil akhir dari fungsi 1 itu adalah 11. Sehingga kalau kita disuruh menuliskan fungsi 1, 3, itu hasilnya adalah 11. Inilah contoh bagaimana fungsi bersarang. Sebenarnya yang satu lagi itu dengan menggunakan kata forward di sini. Tapi kalau untuk ini hasilnya sama saja dengan fungsi bersarang. Sehingga itu tidak akan kita diskusikan lebih lanjut. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas hal yang lain.